Tahu nggak kenapa hukum internasional itu bisa ada? Mari kita bahas. Selamat datang di Belajar Filsafat Hukum Part 12, Hukum Kodrat pada masa Renaissance. Seperti yang kalian tahu, pada abad pertengahan, para pemikir Eropa itu memasuki zaman kegelapan. Dogma agama sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Kreativitas diatur oleh gereja dan beberapa ajaran-ajaran filsafat itu ditenggelamkan. Namun pada akhirnya ada sebuah gerakan yang mengakhiri keterikatan pada teologi. Inilah gerakan yang disebut gerakan Renaissance. Renaissance berarti terlahir kembali. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16 untuk menggambarkan semangat kesenian Italia. Ya, kalian gak salah dengar. Gerakan Renaissance itu pertama kali dipelopori oleh para seniman seperti Leonardo da Vinci dan juga Michelangelo. Para pelukis dan juga para pematung pada saat itu melalui karya-karyanya mengekspresikan tampilan bentuk manusia sesempurna-sempurnanya, sehingga membuat para sastrawan dan juga para pemikir pada saat itu melakukan refleksi atas kekuatan akal manusia. Dan itulah yang mengakibatkan karya-karya pemikir seperti Plato dan juga Aristoteles kembali dibahas. Pada masa Renaissance, hukum kodrat yang bernuansa teologi itu mulai tenggelam, tapi kemudian muncul lagi dengan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan sekuler. Salah satu pelopornya adalah Hugo de Groot atau sering disebut dengan Grotius. Yang berbeda dengan Thomas Aquinas yang percaya bahwa hukum kodrat itu berasal dari cahaya ilahi, Grotius lebih percaya kepada hukum kodrat berasal dari rasio manusia. Menurut Grotius, sumber hukum adalah rasio manusia. Ini dasar argumennya karena yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, sehingga kemampuan akal lah yang dapat membimbing manusia dalam menjalani kehidupan. Rasio menurut Grotius merupakan kedaulatan budi, seluruhnya yang merupakan pangkal dan sumber berpikir. Ia menyimpulkan bahwa hukum kodrat tetap ada meskipun tidak ada Tuhan, sebab akal budi manusia termasuk hukum kodrat. Berangkat dari asumsi dasar tersebut, bapa hukum kodrat modern ini membebaskan ilmu hukum dari teologi. Nah, dalam perkembangannya, pemikiran hukum kodrat yang sekuler ini merupakan cikal bakal pemikiran hukum internasional yang diandaikan berlaku universal. Misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. HAM bersifat universal karena melampaui batas-batas yurisdiksi negara. Keberadaan HAM tidak tergantung diatur atau tidak boleh hukum positif, diakui atau tidak diakui oleh negara. HAM dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Jadi HAM yang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh negara berdasarkan hukum positif ataupun masyarakat, melainkan hak asasi manusia